Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Muhammad Nurdin, NPM 18124545. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu mata kuliah metode tafsir dengan dosen pembimbing Ibu Mardia Agustina. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul yaitu metode tafsir maudhu'i, di mana yang saya akan jelaskan meliputi pengertian dan ciri-ciri metode tafsir maudhu'i. Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Sebagai kitab suci, Al-Quran melalui dialektika dengan realitas sosial senantiasa melahirkan pemahaman baru serta interpretasi baru yang akan terus berkembang. Hal ini mengisyaratkan perlunya metode-metode penafsiran di mana yang membantu masyarakat dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Dengan demikian, Al-Quran sebagai kitab petunjuk tetap up to date, di mana dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan kapanpun dan dimanapun. Jadi di sini kita akan masuk. Yang pertama adalah pengertian metode tafsir maudhu'i, di mana kata metode tafsir maudhu'i ini mempunyai dua kata secara bahasa, yaitu yang pertama adalah kata tafsir dan yang kedua adalah kata maudhu'i. Yang pertama adalah kata tafsir yang berarti menjelaskan, menyingkap dan memperlihatkan makna yang logis. Nah, di sini kata tafsir mengandung arti menerangkan, menjelaskan serta mengungkapkan sesuatu yang belum atau tidak jelas maknanya. Yang kedua kita yaitu masuk ke kata maudhu'i, di mana maudhu'i secara bahasa berasal dari kata maudhu, isim maf'ul dari fi'il madi wada'a yang memiliki makna beraneka ragam, yaitu yang pertama diletakkan, yang diantar, yang ditaruh atau yang dibuat-buat, yang dibicarakan, tema, topik. Nah, dalam konteks ini, kata maudhu'i dimaknai sebagai tema atau topik. Berangkat dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa tafsir maudhu'i adalah tafsir yang berusaha mencari suatu jawaban Al-Quran tentang tema tertentu, di mana tentang tema tertentu, sehingga tafsir ini juga diberi nama dengan tafsir tematik. Nah, sedangkan secara istilah di sini adalah metode tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang menjelaskan beberapa ayat Al-Quran mengenai sesuatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya masing-masing ayat sesuai dengan sebab turunnya yang dijelaskan dengan berbagai macam keterangan dari segala seginya. Nah, dan diperbandingkan dengan keterangan berbagai ilmu pengetahuan lain yang benar serta membahas topik yang sama sehingga lebih mempermudah dan memperjelas masalah. Jadi dalam metode tafsir maudhu'i ini, penafsiran tidak dilakukan ayat demi ayat, akan tetapi mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema, yaitu tema sosial, tema kosmologis, tema doktrinal, dan yang dibahas dalam Al-Quran. Membahas tentang suatu masalah yang sama, saling berkaitan, dan tafsir ini disebut juga tafsir tematik tadi. Misalnya menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang anak yatim, hewan-hewan, adab bertamu, dan serta tema-tema yang lainnya yang terdapat di dalam Al-Quran. Metode tafsir maudhu'i ini yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu,
yang bersama-sama membahas topik judul tertentu, menertibkannya sesuai dengan masa turunnya dan selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungan dengan ayat yang lainnya. Kemudian mengistimbatkan hukum-hukum karena Al-Quran banyak mengandung banyak tema, di mana pembahasannya perlu dibahas secara maudhu'i supaya pembahasannya lebih tuntas dan lebih sempurna. Nah, dari definisi di atas tadi dapat diambil kesimpulan bahwa ada dua langkah dalam pokok proses penafsiran maudhu'i ini. Yang pertama adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan satu maudhu tertentu dengan memperhatikan masa dan sebab turunnya. Dan yang kedua, mempelajari ayat-ayat tersebut secara cermat dan memperhatikan isbat, korelasi atau hubungan satu dengan yang lainnya dalam peranannya untuk menunjuk pada permasalahan yang dibicarakan. Akhirnya, secara induktif, suatu kesimpulan dapat dimajukan yang ditopang oleh dilalah ayat-ayat itu sendiri. Nah, itu tadi pengertian dari metode tafsir maudhu'i. Yang kedua adalah kita akan masuk di ciri-ciri metode tafsir maudhu'i, di mana sesuai dengan namanya, ciri-ciri metode tafsir maudhu'i ini ada dua. Yang pertama, menonjolkan tema, judul atau topik pembahasan, sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa metode ini juga disebut metode topikal. Jadi, mufasir mencari tema-tema atau topik-topik yang ada di tengah masyarakat atau berasal dari Al-Quran itu sendiri, ataupun dan lain-lain. Dan yang ciri kedua adalah pengkajian tema-tema yang dipilih secara tuntas dan menyeluruh dari berbagai aspeknya sesuai dengan kapasitas atau petunjuk yang termuat di dalam ayat-ayat yang akan ditafsirkan tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan tentang metode tafsir maudhu'i yang meliputi pengertian dan ciri-ciri metode tafsir maudhu'i, di mana metode-metode yang seperti ini sangat dibutuhkan dalam perkembangan zaman. Jadi saya akhiri di sini presentasi saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.